Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mempertegas distribusi BBM subsidi tidak lagi diwajibkan pengguna barcode. Dua pria yang diduga pasangan sesama jenis ditangkap warga di sebuah indekos dan diserahkan ke Satpol PP Banda Aceh. Masih rendahnya kesadaran pengunjung dan pedagang di Pantai Ujung Belang mendorong petugas dan relawan menggelar aksi bersih-bersih. Program makan bergizi gratis MBG perdana mulai diluncurkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Abdia. MBG perdana didistribusikan 17 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.270 siswa. SMA Unggul Harapan Persada dan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Aceh Barat Daya merupakan dua sekolah yang mengawali MBG ini. Dengan demikian, program MBG resmi dimulai. Bupati Abdia bersama Forkopimda menyambangi siswa dan berinteraksi dengan mereka. Pemkab siap menampung saran dan masukan terkait makan bergizi gratis di daerah ini. Menurut saya pribadi, rasanya ini menurut saya sangat enak, lebih dari enak ya Pak ya. Terutama ada makanan kesukaan saya, yaitu ayam dan juga buah pisang. Jadi untuk hari pertama ini makanan bergizi gratis sangat-sangat menyenangkan, berkesan pada pengalaman saya untuk pertama. Program MBG tahap awal baru dilaksanakan di sekolah 1 kecamatan, sedangkan sekolah di 8 kecamatan akan menyusul. Karenanya warga diajak mendukung untuk membantu membuka ruang bagi pelaku ekonomi di daerah. Betul, untuk sementara kita masih baru ada satu yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN. Rencana ke depan ada 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Abdia akan beroperasi dan mengcover semua siswa yang ada di Kabupaten Abdia. Jadi masyarakat ini merupakan peluang bagi masyarakat karena di berbagai kecamatan kita buka dapur sehingga masyarakat yang ada di sekitar dapur tersebut punya andil, punya peran. Bisa dia sebagai petani untuk mensuplai sayurnya ataupun ternak telurnya maupun ayam, kemudian pedagang juga bisa mensuplai bahan-bahan yang lainnya. Saat ini baru ada satu mitra dari Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG ini. Warga memiliki andil dalam menyukseskan program MBG seperti menyuplai bahan baku seperti sayur mayur, ayam, dan telur untuk kebutuhan dapur sehat di setiap kecamatan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Bayi berusia 10 bulan didiagnosa menderita kista hati. Kondisi tubuh Kanzia Afshin menguning dan perut semakin membesar akibat penyakit yang dideritanya. Bayi keluarga kurang mampu ini terus menangis akibat menahan sakit. Beban penyakit yang menderanya bukanlah beban yang sanggup ditanggung bayi seusia Kanzia. Kondisi anak kedua pasangan Hendra Saputra dan Yeni Oktavia Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, kerap membuat orang tuanya sedih. Keterbatasan biaya membuat Hendra dan Yeni Oktavia hanya bisa merawat semampunya. Penyakit kista di hati si kecil merupakan ujian berat bagi keluarga yang hidup dengan berbagai keterbatasan. Mereka hanya berharap uluran tangan dermawan membantu meringankan beban biaya berobat. Sampai usia dia 3 bulan kok kuning dia ini nggak juga hilang gitu. Kami tetap fokus ke jemur pagi gitu. Usia 5 bulan baru nampak kok perutnya ini besar, kuningnya tetap pekat gitu.
kami bawa berobat ke catur, katanya lumrah lah. Kuning dia itu nggak apa-apa, perut dia pun gede juga nggak apa-apa. Setitik harapan pun mulai muncul setelah dibuka donasi terbuka. Keluarga bisa membawa Kanzia berobat kembali. Dengan senyumnya yang polos menjadi simbol keteguhan di tengah ujian berat. Air mata haru bercampur rasa syukur menyelimuti keluarga kecil Kanzia. Penyakit kista hati baru diketahui saat dibawa ke RSUD Aceh Tamiang, kemudian dirujuk ke RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh. Dari pelayanan bayi baru lahirnya, pelayanan di posyandu, ibu ini dan bayinya memang kontak dengan bidan desa dan puskesmas tentang data kesehatan. Jadi beberapa kali ada konsul dengan dokter di puskesmas, kemudian tetapi tidak ada perubahan, biasanya dirujuklah ke rumah sakit. Setelah lakukan USG dapatkan hasilnya ternyata memang terdapat kista atau cairan yang banyak di hati pasien tersebut. Kemudian karena memang penyakit tersebut tidak mungkin kita tangani di rumah sakit ini, pasien kita rujuk ke rumah sakit Zainul Abidin di Banda Aceh. Untuk selanjutnya pasien tersebut ditangani di sana. Keluarga Kanzia Afshin masih membutuhkan bantuan dan sumbangan para dermawan dan pemerintah daerah. Dana dikirim langsung ke rekening Yeni Oktavia, ibu kandung Kanzia Afshin, Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor 7299323999. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kurangnya kepedulian warga terhadap kebersihan pantai menyebabkan lokasi wisata Ujung Blang, Kota Lok Sumawe dipenuhi sampah. Beragam jenis sampah berserakan di sepanjang pantai kebanggaan warga setempat. Tumpukan sampah mengganggu kenyamanan pengunjung dan keindahan objek wisata ini. Padahal pantai Ujung Blang merupakan lokasi wisata favorit warga pantai utara dan timur Aceh. Sampah plastik hingga batok kelapa yang sering ditinggalkan pemilik usaha kuliner nyaris tak pernah selesai. Dagang maupun pengunjung terkesan mengabaikan tanggung jawabnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama kawasan pantai. Menjelang Ramadan, tim SAR bersama puluhan relawan dan mahasiswa lingkungan menggelar aksi bersih-bersih pantai Ujung Blang. Kegiatan ini juga melibatkan petugas gabungan dari TNI, SAR, dan karyawan perusahaan energi yang mencapai puluhan orang. Memang sejauh ini cukup banyak sampah-sampah yang memang dihasilkan oleh UMKM-UMKM yang ada di sekitar pantai. Dan masyarakat sendiri mungkin memang sedikit minimnya kesadaran ya akan banyaknya sampah yang ada di tempat wisata ini. Mungkin kalau untuk pemerintah lebih tegas lagi dalam pembuatan aturan, jadi mungkin bisa dibuat pamflet-pamflet atau buat denda bagi pelaku-pelaku UMKM yang tidak memperhatikan sampah atau para pengunjung-pengunjung yang suka buang sampah sembarangan di pantai. Lebih tegas lagi sih buat pamflet aturan. Hanya dalam hitungan jam, 80 karung sampah dipungut dari pantai dan sekitar lokasi itu. Mereka berharap pemerintah daerah lebih tegas menerapkan aturan penanganan sampah sehingga tidak gampang dilanggar. Pembersihan pantai untuk menggugah kepedulian pedagang dan mengedukasi agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Tempat yang lain nanti berikutnya akan kita usahakan juga deh. Sementara ini kan Ujung Blang ini banyak pengunjung dari luar. Jadi sampah kan dari pinggir pantai ini cukup banyak. Jadi kan malu juga kita nanti kan kalau orang-orang luar datang. Aksi bersih-bersih ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.